Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Huljana dengan NIM 224801116 dari 6C Farmasi. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Haryade Saputra, MSI. Ekstraksi minyak sirih adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman, disebut juga minyak menguap, minyak eteris, minyak esensial, karena mudah menguap pada suhu kamar. Ciri utamanya yaitu senyawa yang berwujud cairan pada suhu ruang, mudah menguap, menghasilkan aroma tertentu. Beberapa metode ekstraksi minyak sirih yaitu 1. Metode destilasi. Tahap-tahapnya ada 3. Persiapan, pemanasan, pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas. Kekurangannya teknologi sederhana, waktu cepat, pemisahan mudah. Yang kedua, metode press. Tahapannya persiapan, pengepresan, pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga, metode pelarut organik. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahan, pemisahan lebih sulit, teknologi mahal. Kelebihannya waktu cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat, metode enfleurasi. Tahapannya persiapan, ekstraksi, pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang terakhir, metode lemak panas. Tahapannya ada persiapan, ekstraksi, dan pemisahan. Kelemahannya yaitu pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas. Kelebihannya teknologi sederhana. Untuk fraksinasi dan isolasi, definisinya berasal dari kata fraction atau bagian, dapat diartikan sebagai mekanisme untuk memisahkan satu kumpulan menjadi beberapa bagian. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan fraksi dari suatu ekstrak dan untuk melakukan isolasi senyawa metabolit sekunder tunggal. Di fraksinasi ada beberapa bagian yaitu ekstraksi cair-cair. 1. Peningkatan polaritas, ketidakcampuran antara dua komponen pelarut, dapat diprediksi senyawa pelarut. Nonpolarnya lemak terpen, steroid, semipolarnya kumarib, fenolik, glikosida. Untuk polarnya flavonoid, glikosida, alkaloid, kuartiner. Di kromatografi, partisinya like, dissolve, like sebagai penukar ion. Afinitasnya berdasarkan reaksi spesifik. Kromatografi lapis tipis atau KLT, prinsip kerjanya memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel pelarut dengan menggunakan lapis tipis pada lempeng kaca. Fase diam dari KLT berupa serbuk halus sebagai permukaan penyerap fase diam yang sering dipakai silika gel, alumina, selulosa ukuran partikel 0,1 sampai 40 U mikrometer. Semakin halus partikel adsorban, maka perambatan semakin lambat. Fase gerak atau eluen punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Daya elusi fase gerak diatur sehingga harga RF terletak antara 0,2 sampai 0,8. Isolasi komponen campuran, bercak disedot dengan vakum, lalu disaring, dikorek dengan spatula, disaring dengan pelarut polar, disaring dengan gelas sinter. Analisa kuantitatif, grafik log konsentrasi dengan area bercek menggunakan fluorodensitometer, diisolasi lalu sari yang diperoleh ditetapkan secara spektrofotometri. Pemurnian, prinsipnya itu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Tujuannya untuk mendapatkan suatu zat murni dari suatu campuran yang telah tercemar. Tingkat kemurnian 95-100%. Rekristalisasi, yaitu proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali. Prinsip kerjanya, senyawa dilarutkan dengan pelarut yang dapat melarutkannya pada suhu tertentu. Dekantasi, yaitu proses pemisahan sedimentasi campuran dan berdasarkan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Prinsip kerjanya yaitu didahului dengan proses sedimentasi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan gaya gravitasi, cairan yang lebih bersih dituang ke kontainer sehingga didapat cairan bersih. Sublimasi, proses di mana suatu senyawa mengalami orsi dari padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair. Dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum, pada tekanannya rendah, padatan akan membentuk gas dan terkondensasi menjadi senyawa murni.
komputasi bahan alam. Komputasi dapat diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Hal ini ialah apa yang disebut dengan teori komputasi. Namun sekarang, kebanyakan komputasi telah dilakukan dengan menggunakan komputer. 1. Penemuan obat baru, 2. Database tanaman, 3. Prediksi aktivitas obat, 4. Prediksi farmakologi, 5. Molecular docking. Baik, inilah yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.